hulu migas ya. Ada dua, eksplorasi dan eksploitasi. Tantangan gimana ini menjadi ekonomis untuk diproduksikan. Di Sumbaksem penyumbang gas yang lumayan besar, sekitar 30% dari produksi nasional. Industri hulu migas seseksi apa? Ya, hulu migas ya. Ada dua, eksplorasi dan eksploitasi. Ya. Dan eksplorasi ini memang kan kita masih belum ketemu nih nyari dari batuannya gitu kan. Kita harus nyoba, harus kebor. Dan memang industri hulu migas ini kan banyak resiko ya. Pertama dari eksplorasi, resiko nggak ketemu gitu kan. Kan belum tentu dari hasil seismik terus dibor ketemu itu kan belum tentu juga. Jadi risikonya besar dan butuh investasi kan gitu. Yang disampaikan ke bahwa ke 2030 1 juta barrel oil per day ya, dan 12 miliar SCF per day dari bawah tanah, dari subsurface ada gitu ya. Cuma kan yang jadi tantangan gimana menjadi ekonomis untuk diproduksikan kan gitu ya. Jadi menurut saya sih potensi masih besar, tapi yang jadi tantangan gimana agar buat semua pihak, baik investor dan negara dan masyarakat sekitar itu mendapat manfaat. Itu kan tantangannya di situ. Ya memang kebutuhan kita masih tinggi ya, dan energi baru terbarukan kan masih belum ya. Tapi kita akan dukung itu. Tapi memang sampai saat ini dari sisi konsumsi gitu ya, dari segi energi masih menguntungkan ke hulu migas kan gitu. Dan itu menjadi tantangan sih bagi kita dengan semakin turunnya produksi ya sekarang ini. Manfaat adanya eksplorasi dan eksploitasi hulu migas Itu yang tugas dari perwakilan ya. Kebetulan saya juga sekarang di perwakilan, supaya ini ketemu nih bahwa masyarakat merasakan manfaat dari hulu migas ini, tetapi kita juga memberikan edukasi bahwa investor ini juga butuh keekonomian supaya jalan. Nah, gimana dua kepentingan ini bisa berjalan? Karena kalau demand-nya terlalu besar dari stakeholder di daerah atau dari masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakekonomisan juga nggak akan jalan. Nah, ini gimana bisa ketemu nih dua kepentingan ini? Ini menurut saya tugas besar ya bagi perwakilan untuk bisa memberikan edukasi, dan memang kita berusaha untuk memberikan manfaat ke daerah. Seksi isunya industri hulu migas hanya dikelola oleh perusahaan-perusahaan asing yang Itu yang perlu kita berikan edukasi juga, bahwa untuk hulu migas ini butuh investasi, kemudian resikonya juga tinggi. Kebetulan kalau di Sumbaksel ini memang kebanyakan onshore ya, tetapi kalau untuk yang offshore itu kan memang pengoborannya mahal karena di laut ya, dan resikonya tinggi. Kebanyakan dari asing yang berani untuk mengambil resiko itu, karena biayanya besar. Untuk setiap ngebor bisa jadi minimal 5 juta US dollar gitu sekali ngebor gitu. Dan itu kalau nggak ketemu kan uang hilang gitu. Konsep dari hulu itu kan resiko itu ditanggung, kalau itu kan di sharing ya produksinya. Jadi kalau itu nggak ketemu ditanggung oleh investor. Itu yang perlu dipahami sih. Bicara tentang SKK Migas, sebenarnya apa sih peran, fungsi, dan kinerjanya di balik meja dan di lapangan? Di SKK Migas ini kan punya tugas untuk melakukan pengawasan, penggalian kegiatan hulu migas berdasarkan kontrak kerjasama ya. Jadi kita sebagai perwakilan dari pemerintah lah, karena kan ini akan di cost recovery. Nah, dari situ pertama kita harus mengevaluasi usulan dari K3S. Kita harus mengevaluasi, kemudian di lapangan ya harus dilakukan pengawasan. Di lapangan harus kita cek ke lapangan. Keseruan di lapangan dengan perencanaan yang ada di balik meja, ketika turun di lapangan ada nggak sih gesekan-gesekan dan juga sama sesuai? Iya, kan pasti kan kita nggak selalu oke dengan apa yang diusulkan oleh K3S. Tapi secara profesional, biasanya saya juga pernah di perencanaan. Itu kita akan bahas apa yang diusulkan oleh K3S, secara teknis kita akan bahas gitu.
Dan biasanya kita jadi apa sih yang memang teknisan biasanya. Akhirnya kita sepakat. Nah, untuk di lapangan biasanya kita juga lakukan pengawasan di lapangan gitu. Hal-hal yang mendasar dan kadang-kadang nggak kena nih solusinya dengan antara perencanaan dengan realisasi. Ya kita mewakili kepentingan masing-masing ya. Memang nggak selalu jelek, tapi biasanya memang dari asing memang membawa kepentingan mereka juga gitu ya. Nggak selalu misalnya tenaga kerja. Gitu. Kita juga biasanya mengutamakan tenaga kerja nasional. Gitu. Biasanya mereka berusaha juga sebisa mungkin ya, sama aja kalau kita ini tenaga kerjanya dari mereka gitu. Nah, itu biasanya, tapi biasanya kita juga biar ketemu juga antara investor dengan apa yang optimal. Tapi kita juga berusaha mengoptimalkan penggunaan barang-barang gitu ya. Ya memang ada kecenderungan tidak selalu bahwa mereka bisa juga dari negara masing-masing gitu. Tapi kan kita juga di situ lah, kita dinamikanya di situ. Kita sebagai perwakilan dari negara ya juga gimana untuk mengoptimalkan barang jasa dari nasional gitu. Tantangan dan dinamika berada dalam peran perantara antara kepentingan pemerintah, SKK Migas, masyarakat, lingkungan, seperti apa, dan K3S-nya. Ya seru sih, harus melihat dari semua kepentingan ya. Karena kalau katakanlah kita terlalu membebani K3S juga nggak jalan juga gitu ya. Dan kita perwakilan pemerintah ya otomatis kita juga berusaha supaya kepentingan negara terakomodasi seoptimal mungkin kan gitu. Ya seru gitu. Kadang-kadang kan disitulah dinamikanya gitu. Kita melihatnya di situ. Dinamika dengan masyarakat dan pemerintah. Dengan masyarakat juga gitu. Ya biasa masyarakat juga ini apa nih manfaat yang kita terima. Nah, di situ kan juga kita harus memberikan edukasi juga. Kita tidak bisa ignore, kita juga harus, tapi tidak juga bisa sepenuhnya mengakomodasi gitu. Kita juga harus melihat kepentingan stakeholder yang ada, investor. Nggak ada investor juga nggak akan jalan gitu. Dan kita juga berpacu dengan kemudahan investasi di negara lain kan. Potensi migas di wilayah Sumbaksem. Di Sumbaksem penyumbang gas yang lumayan besar, sekitar 30% dari produksi nasional, dan minyak 15% ya. Dan semoga ini kan juga ada penemuan yang sudah kita setujui, Repsol. Kita tahap 1 masih, kita akan coba supaya dari persetujuan POD 1 ini bisa menjadi produksinya bisa secepat. Sekarang masih tahap basic engineering. Semoga dari Repsol juga bisa cepat, kita akan akomodasi dari perwakilan supaya ini juga, dan ini juga didukung oleh pemangku kepentingan di daerah karena juga berkepentingan ya dengan produksi gas yang ada di Sumbaksem. Hadirnya industri hulu migas, kebermanfaatan melalui program tanggung jawab sosial dan lain sebagainya. Apa yang harus dimengerti oleh masyarakat? Ini adalah usaha supaya juga dari usaha hulu migas ini memberikan manfaat langsung ya kepada masyarakat, terutama yang di ring 1 daerah operasi. Kita sinergikan antara kepentingan masyarakat ring 1 dengan stakeholder yang ada dan dari kemampuan dari K3S-nya. Semoga di sini juga bisa memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Bicara tentang masa depan industri hulu migas. Masa depan industri hulu migas memang kita harus juga, ini kan energi tak terbarukan ya. Kita juga mendukung adanya energi baru terbarukan. Tetapi mau nggak mau, seperti sekarang ini kan listrik katakanlah. Sementara ini mau nggak mau kan dari pembangkitnya kan masih tergantung kepada energi yang belum terbarukan ya, seperti batu bara, gas gitu. Dan untuk BBM juga gitu. Kita mau nggak mau, kalau dari hulu migas untuk mempertahankan produksi harus banyak pencarian baru. Karena mau nggak mau kan kalau dengan existing akan turun-turun. Jadi ini kita juga galakkan program dari SKK Migas untuk minimal tahun ini sekitar 800-900 agar paling nggak
target untuk mencapai pemboran 1.000 sumur per tahun itu dapat terlaksana, sehingga paling enggak kita bisa maintain produksi di Indonesia. Bicarain tentang pengalaman kerja sebelum di SKK Migas. Ya, saya dulu kerja ya sesuai dengan keilmuan ya. Saya dulu dari elektro, kemudian jadi sistem engineer untuk Garwindo, kemudian dari engineer ke service engineer, itu di setengah elektro setengah kontrol gitu, di pengaturan motor di SC Drive di IBB, kemudian pernah di Honeywell, terus kemudian pernah jadi sistem integrator yang bergerak juga di oil and gas. Nah, kemudian saya tertarik untuk masuk ke SKK Migas pada tahun 2009. Dalam naungan SKK Migas, posisi mana yang paling menantang? Saya dulu masuk ke operasi, nangani proyek, fasilitas, produksi, cukup lama di situ. Kemudian saya pernah ke TPL, teknologi pengembangan di perencanaan, untuk mengurusi pengembangan plan of development untuk jangka panjang. Terus pernah ke eksploitasi, perencanaan, untuk nanganin usulan fasilitas produksi gitu ya. Yang terakhir di perwakilan. Yang paling menantang memang di perwakilan sih gitu. Karena terus terang yang selalu dulu terkait dengan teknis, sekarang yang di luar teknis. Saya pikir menarik juga gitu. Berhadapan dengan masyarakat, dengan media, itu ilmu baru bagi saya dan menarik juga gitu. Wilayah Indonesia mana yang paling indah yang pernah didatangi dengan kekayaan migasnya juga? Terus terang Sulawesi, di daerah Luwu, itu menarik. Dan itu jadi kalau kita di hotel itu on the way dari bandara ke hotel itu mana pemandangannya seperti di East Coast gitu, di pantai, dan pantainya menarik. Jadi kalau kita lihat dekat itu bening, saya itu hitam gitu, akhirnya dalam gitu. Dan ya pemandangannya bagus. Saya suka di Sulawesi. Impian terbesar berada di tubuh SKK Migas. Semoga apa yang saya lakukan sekarang ini meninggalkan jejak yang baik untuk di masa datang. Juga harapan saya di Sumbaksel ini yang saya datang udah baik gitu ya. Semoga nanti jadi lebih baik dengan engagement dengan yang dulu katakanlah, wah ini wilayah Bronx ini, Sumbaksel ini. Banyak demo gitu ya, banyak tuntutan dari masyarakat, banyak tuntutan dari stakeholder. Semoga dengan saya di sini ada bahwa memang ini manfaat bersama ini, sehingga waktu saya meninggalkan Sumbaksel ini lebih lancar gitu ya kegiatan di Hulu Migas, karena memang dirasakan bersama manfaatnya bagi masyarakat maupun stakeholder yang ada di Sumbaksel. Sekarang kita TTS-an ya Pak, jawab singkat dan alasan singkat. Sepedaan atau tenis? Sepedaan lah, bisanya sepedaan. Kantor atau lapangan? Lapangan, lebih semangat gitu di lapangan. Onshore atau offshore? Onshore dong, nggak perlu nyebrang. Teknik atau manajemen? Mau nggak mau manajemen, tapi saya lebih prefer teknis, lebih straightforward. Jakarta atau Palembang? Palembang dong. Nggak semacet, walaupun sekarang juga macet sih. Nggak semacet Jakarta. One team, one goal, 1 million.